Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajarnya. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tirukan ya, gini ya doanya, mau doa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Bisa? Bisa. Ayo bareng-bareng. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, Tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu guru absen dulu ya. Yang pertama Mbak Ais, Hadir. yang kedua Mbak Naura, Hadir. yang ketiga Mbak Najwa, Hadir. dan yang terakhir Mas Rama. Hadir. Ya, kali ini kita akan belajar tentang tema makananku sehat dan bergizi. Di sini sudah tahu kan, Indonesia itu memiliki banyak sekali ya hasil buminya. Contohnya itu buah-buahan. Sebutkan coba siapa yang tahu buah-buahan yang ada di Indonesia, di negara kita. Durian. Terus? Semangka. Terus Mbak Ais. Terus Mbak Naura apa? Manis. Betul. Mas Rama? Terus buah-buahan yang ada di daerah kita di Banyuwangi misalnya apa? Ayo. Jeruk. Durian. Durian, buah naga, pisang juga banyak sekali ya. Cabai. Baik, di daerah kita itu banyak sekali hasil alamnya. Jadi maka itu kita harus pandai memanfaatkan hasil alam yang sudah ada di negara kita. Lalu kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu teks petunjuk. Ada yang tahu apa itu teks petunjuk? Tidak. Di sini dijelaskan dulu ya. Teks petunjuk itu adalah teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas. Ciri-ciri teks petunjuk yang pertama, 1. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, teks petunjuk itu harus beraturan dan teratur. Yang ketiga, teks petunjuk itu harus tepat pada sasaran. Dan yang terakhir, teks petunjuk itu merupakan kalimat perintah. Selanjutnya, teks petunjuk itu ada jenisnya, itu ada 4. Yang pertama, teks menggunakan obat. Biasanya ada di label-label obat, tahu kan? Lalu yang kedua, teks membuat sesuatu seperti yang ada di makanan-makanan, di mie instan, paham? Di agar-agar, dibungkus agar-agar. Lalu yang ketiga, teks melakukan sesuatu. Biasanya ada teks cara mencuci tangan, gitu kan, tahu kan? Lalu yang terakhir, teks petunjuk arah atau denah. Di sini Bu Guru punya media pembelajaran teks petunjuk membuat pisang goreng. Coba kalian perhatikan di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan ini yang terakhir. Coba kalian buat kata-kata sendiri, mendeskripsikan apa ini gambarnya. Coba apa Mbak Najwa? Tepung terigu. Lalu
Diapakan iki? diaduk. Heeh. Terus yang kedua, Mbak Ais, pisang dipotong jadi 2. Terus yang ketiga, apa ini? Siapa yang tahu? Adonan Pisang dicelupkan ke dalam adonan tadi yang sudah dibuat. Terus yang keempat, ada yang tahu? digoreng. Siap minyak Heeh. Yang kelima, digoreng. ya, yang keenam, Ditiriskan. terus yang terakhir, Dimakan. iya bener. Sekarang Bu Guru punya ini teksnya yang benar. Kalian di sini harus mengurutkan ya. Nanti ditempel di sini ada lemnya. Nih. Coba ini Mbak Nazwa. Ini Mbak Ais. Ini Mas Rama. Gampang. Ini Ais Kirama. Naura ke apa ya satu sih. Coba yang pertama siapa yang punya Dan? Saya Coba dibaca. campur tepung terigu, gula pasir, dan garam ke dalam mangkuk besar. Adon telur dan air ke dalam tepung yang sudah dicampur sampai adonan menjadi lembut. Betul sekali. Ayo berdiri Mbak. Ini ditempel. Simpan Mbak. Betul sekali ya. Yang pertama, duduk lagi. Campur tepung terigu, gula pasir, dan garam ke dalam mangkuk besar. Adonan telur dan air ke dalam tepung yang sudah dicampur sampai adonan menjadi lembut. Ini merupakan perintah. Tadi kan ciri-ciri teks petunjuk itu ada kalimat perintahnya. Lalu yang kedua siapa ya yang punya? Mbak Najwa lagi. Coba baca. Kupas pisang dan gula menjadi Ya, betul sekali. Ditempel. Ya. Makasih, duduk lagi. Terus yang ketiga siapa? Coba dibaca. Masukkan pisang secara perlahan-lahan ke dalam adonan agar pisang mendapatkan lapisan dari adonan. Iya, betul. Sini ditempel. Makasih, duduk lagi. Terus yang keempat siapa yang punya? Guys. Ambil pisang dari dalam adonan dan mangkuk dan masukkan ke wajan pembuatan. Salah dong. Yang keempat siapa yang punya? Saya. Dibaca coba. Lalu wajan di atas kompor dan panaskan minyak kurus. Iya, betul. Ayo berdiri. Harus diperhatikan ya gambarnya sama petunjuknya yang sudah dibagi tadi. Fokus. Udah Mbak, duduk ya. Makasih. Sekarang yang kelima baru tadi Mbak Ais. Ambil pisang. Digoreng sampai coklat keemasan. Udah bisa duduk kembali. Lalu yang keenam, Saya dibaca Mas. angkat pisang dari tempat penggorengan lalu tiriskan atau keringkan dengan tisu. Bener. Yang terakhir punyanya Mbak Ais berarti. Dibaca Mbak. Sajikan pisang goreng selagi hangat. Iya betul. Nah, jadi ini yang dimaksud sebagai teks petunjuk. Ini berarti termasuk dalam teks petunjuk apa? Makanan.
membuat sesuatu. Ini membuat makanan. Tadi teks petunjuk ada berapa? Coba. Teks menggunakan obat, yang kedua membuat sesuatu, contohnya seperti makanan ini. Yang ketiga melakukan sesuatu seperti cara mencuci tangan dengan baik begitu. Terus yang terakhir petunjuk arah atau denah. Baik, jadi teks petunjuk itu teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas agar pembacanya itu tahu cara-caranya melakukan suatu, menggunakan suatu gitu, sebagai informasi agar bisa yang membaca itu paham. Ya, alhamdulillah. Baik, cukup di sini saja pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.